Di sebuah kampung kecil di pedalaman Kalimantan, Yanto, seorang pemuda sederhana, dikenal sebagai penggemar memancing. Suatu malam, bersama 3 temannya, ia nekat pergi memancing di sungai yang terletak di tengah hutan lebat. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, dan suasana gelap menyelimuti kampung itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di tepi sungai yang sunyi. Suara gemericik air dan hembusan angin malam menciptakan suasana yang mencekam. Tanpa ragu, mereka mulai memancing. Namun, sekitar 1 jam kemudian, Yanto merasa ingin buang air kecil. Ia meminta izin kepada teman-temannya untuk menjauh sebentar. Ketika sedang buang air, tiba-tiba ia melihat cahaya terang di kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, hingga membuat matanya silau. Seketika, tubuhnya terasa ringan, dan tanpa sadar ia terhanyut ke dalam cahaya itu. Saat membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing yang penuh dengan kilauan emas dan perak. Hari pertama, gerbang perak dan emas. Yanto berdiri di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuat dari perak dan emas, dengan ukiran yang indah dan memancarkan cahaya magis. Dengan rasa penasaran, ia mendorong gerbang itu dan melangkah masuk. Di dalam, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Rumah-rumah megah dengan desain modern, sebagian besar temboknya berlapis emas dan perak. Jalanan tampak bersih, dan di sekitar rumah-rumah itu, ia melihat makhluk-makhluk aneh. Mereka mengenakan pakaian serba putih dan bersorban, tetapi wajah mereka polos, tanpa mata, hidung, atau mulut. Beberapa dari mereka tampak berjualan di pasar, sementara yang lain duduk-duduk bersama anak-anak kecil yang juga berpakaian serba putih. Yanto, yang bingung dan takut, memutuskan bersembunyi di balik sebuah dinding. Dari tempat persembunyiannya, ia terus mengintip dan mengamati kehidupan aneh di sekitar. Hari kedua, istana megah dengan 4 tower. Setelah semalam bersembunyi, Yanto memberanikan diri menjelajahi tempat itu. Ia berjalan perlahan, membungkuk agar tidak terlihat. Langkahnya membawanya ke sebuah tangga yang mengarah ke atas bukit kecil. Dari atas, ia melihat sebuah istana megah dengan 4 tower besar, masing-masing dihiasi kubah emas yang berkilauan. Bangunan utama istana terlihat sangat megah, dengan pintu besar di tengahnya. Yanto tergoda untuk masuk, tetapi ia khawatir dengan apa yang mungkin menantinya di dalam. Ia pun memutuskan pergi ke belakang istana, berharap menemukan jalan keluar. Namun, di gerbang belakang, ia melihat 2 penjaga besar yang bertubuh 3 kali lipat ukuran manusia biasa. Penjaga itu mengenakan baju perang berlapis emas dan membawa tombak panjang yang berkilauan. Merasa ketakutan, Yanto kembali bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Hari ketiga, melarikan diri. Pada hari ketiga, Yanto mendapati gerbang belakang tidak dijaga. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Dengan hati-hati, ia melangkah melewati gerbang dan berlari ke hutan di belakang istana. Saat berlari, ia tersandung dan jatuh ke dalam sungai. Di dalam air, ia melihat cahaya terang lagi, seperti yang membawanya ke tempat aneh itu. Yanto berenang mengikuti cahaya tersebut, dan ketika ia mencapai permukaan, ia mendapati dirinya kembali di sungai tempat ia memancing sebelumnya. Kembali ke dunia nyata. Yanto segera berlari ke arah motor yang diparkir di dekat jembatan. Ia berteriak memanggil teman-temannya. Suaranya akhirnya didengar, dan ketiga temannya yang telah mencarinya selama 3 hari menemukannya dalam keadaan basah kuyup, kotor, dan kelaparan. Setelah kembali ke kampung, Yanto menceritakan pengalaman anehnya. Kisah itu menyebar dengan cepat, dan sejak saat itu, tidak ada warga yang berani memancing di sungai itu pada malam hari. Sungai itu kini dikenal sebagai tempat terlarang yang konon menjadi gerbang menuju kerajaan jin.